Baiklah Joner semuanya, sudah malam Jumat lagi nih. Nah, untuk menambah keseruan dan kakeengan para Joner semuanya, Cemimit sudah merangkum alur film India horor terbaru loh dari Netflix berjudul Syaiton, rilis tahun 2024, menceritakan tentang penculik berantai yang berniat jahat terhadap sebuah keluarga harmonis. Ya sangat seru dan sayang kalau dilewatkan. Film ini cukup panjang juga ya, hampir memakan waktu 2 jam Joner. Tapi jangan khawatir, dengan kekuatan suara Ece yang cowong ini, Ece sudah merangkumnya menjadi lebih padat, singkat, dan jelas. Pasti Joners bakal enjoy deh menyaksikannya. Dan tanpa banyak wak-wek lagi, yuk kita nonton sama-sama. Yuk Lalajo, yuk. Di awal film, kita diperlihatkan seorang ayah yang sedang menjemput putrinya dari sekolah. Dia bernama Kabir. Si ayah dan adik kecilnya bernama Dhruv yang memiliki hobi seperti Ece, yaitu menciptakan lagu dan mengedit video. Ece panggil si adik aja ya. Putrinya yang bernama Janvi nampak tidak mengetahui bahwa hari itu akan dijemput sang ayah dan dia berniat untuk pulang bersama teman lelakinya. Tapi si ayah langsung membunyikan klaksonnya sehingga si Janvi urung pergi dan masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, si Janvi mengingatkan si ayah akan rencana studi tour dari sekolah di awal bulan depan ke suatu kota bernama Ladakh. Sang ayah yang pura-pura lupa pun berusaha mengelak karena seperti perasaan para ayah pada umumnya yang melang dan hariwang kalau anak perempuannya pergi jauh dari pandangan meskipun dengan alasan acara sekolah. Si Janvi pun tak henti merengek kepada sang ayah dan ibu untuk mengizinkannya. Kali ini saja, akhirnya sang ayah pun mengizinkan dengan bermacam syarat tentunya. Come on, Dad. अभी ज़्यादा हो रहा है. Hari itu, mereka berencana untuk pergi liburan ke villa mereka. Di perjalanan, mereka mampir ke sebuah rumah makan untuk beristirahat sebentar sambil membeli makan. Di situ, mereka bertemu dengan seorang lelaki paruh baya misterius bernama Vanraj yang bergabung dengan mereka setelah sebelumnya membayarkan minuman teh di kasir karena si ayah lupa tidak membawa uang kecil. Mereka pun berbincang ngalor ngidul. Disitulah mulai keluar tanda-tanda kalau si Vanraj ini bukanlah aki-aki baik-baik. Terlihat dari pandangan matanya saat melihat si Janvi. I'm so sorry, but I just hate the smell of tea. Oh, sorry. Dan saat si ayah pergi sejenak untuk menerima panggilan telepon dari penjaga villa yang katanya mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa menemuinya, si Vanraj memberikan sebuah makanan berbentuk manisan ke Janvi yang setelah disamuakan, tiba-tiba ya ada suatu keanehan menyeruak dalam tubuh Janvi, membuat dia merasa tidak bisa memahami dan mengendalikan dirinya sendiri. Bahkan saat si Vanraj menyuruh si Janvi makan dan minum, si Janvi patuh dan menghabiskannya sampai imet alias ludes. Hal ini membuat sang ayah merasa keheranan karena kan si Janvi ini sedang diet karbo. Dia selama ini sama sekali tidak makan nasi, apalagi makanan dari bahan tepung-tepungan. Tapi kok kali ini malah cecelebekan makannya sampai lantis pula, tidak bersisa. Bahkan teh, minuman yang aromanya Janvi benci pun dilek-leknya sampai habis. Merasa ada yang aneh dengan dirinya, si Janvi segera mengajak ayahnya pergi dari sana. Si Vanraj pun memandang kepergian keluarga itu dengan tatapan yang aneh sehingga atas niat jahat yang terpancar di matanya, Ece ganti panggilannya jangan Vanraj Joner tapi Iton. Kemudian sang ayah sedang berbelanja sesuatu dengan si adik, sedangkan sang ibu menelepon penjaga villa yang mengalami kecelakaan Thea. Si Iton mengetuk jendela mobil dan memberikan sebungkus biskuit ke Janvi, memintanya untuk memakan biskuit itu sesampainya di villa. Si Janvi pun seperti terkena hipnotis, langsung menerimanya. Sesampainya di villa, semua orang berhamburan memasuki rumah tersebut seolah kangen karena sudah lama tidak dikunjungi, kecuali si Janvi yang langsung memakan biskuit pemberian si Iton Thea dengan ngalimed alias lahap. Setelah itu, baru dia masuk ke dalam, bergabung bersama keceriaan seluruh anggota keluarganya, memeriahkan liburan mereka dengan nyebur ke kolam renang. Sang ibu yang sudah diancurupkan oleh si ayah ke kolam tanpa persiapan sehingga bajunya basah semua, bahkan handphonenya pun ikut kecebur, terpaksa si ibu membenamkannya ke dalam tumpukan beras biar cepat kering. Di mana-mana sama aja ya Joner. Ece juga gitu, mau HP, jam, alat elektronik, alpukat, mangga, jambu, biar cepat asak, bebeskeun we kana beas. Joner gitu nggak? Lanjut, si ibu pun berniat untuk membersihkan diri, tetapi dia tersentak melihat si Iton Nirojim sedang culang-cileng alias celingak-celinguk di depan pagar villa mereka meminta masuk. Si ibu pun kaget.
Hari Wus-Wus memberitahu sang ayah akan hadirnya si Iton di depan pagar, dan lagi-lagi mereka terkejut ketika tiba-tiba si Iton sudah masuk aja dong ke dalam rumah karena pintunya sudah dibukain oleh si Janvi yang gercep langsung menyambut si Iton saat mengetahui kedatangannya. Si Iton mengatakan bahwa dia hanya akan datang sebentar saja untuk numpang ngecas HP cenah karena dia tidak bisa menghubungi putrinya. Jadi hitung-hitung membalas budi atas traktiran minuman teh di restoran Tea cenah, dia mau pinjam casan. Padahal sebenarnya sebelum masuk ke dalam rumah, kita diperlihatkan si Iton yang berhenti sejenak mengamati dan memastikan bahwa biskuit yang telah dia berikan kepada si Janvi sudah dimakan habis. Saat sang ayah dan ibu pergi mandi, si Iton menyuruh si Janvi bebersih dan kembali lagi ke si Iton. Disitulah mereka mengobrol. Janvi menjawab semua yang ditanyakan si Iton, bahkan sampai ke pertanyaan-pertanyaan detail, cerita masalah pribadinya, termasuk rencana studi tur ke kota Ladak bersama teman-teman sekolahnya Tea. Kemudian dengan tatapan hipnotis, si Iton mengatakan bahwa Janvi tidak akan ke sana karena dia akan ikut bersama si Iton. Si Janvi pun diminta menjawab iya atas pernyataan si Iton tersebut. Tapi belum sempat si Janvi mengokekan, tiba-tiba sebuah bola terpantul ke arah mereka. Si adik meminta Janvi untuk bermain bersamanya. Dengan tatapan kesal, si Iton mengizinkan si Janvi bermain dengan adiknya dengan perintah untuk bermain tanpa henti sampai si adik merasa kapok. Lalu terdengarlah teriakan minta tolong si adik yang sedang bermain ayunan dengan si Janvi, di mana si Janvi mendorongnya dengan kuat sambil cicir hilan dan tidak mau berhenti walau ayah dan ibu memintanya untuk stop. Si Iton pun tanpa merasa bersalah tertawa terbahak-bahak melihatnya, dan saat si Iton meminta si Janvi untuk berhenti, baru si Janvi menurutinya. Sorry. Si Janvi pun diinterogasi oleh ayah dan ibunya di meja makan. Si Janvi menceritakan keresahannya bahwa entah mengapa dia mau aja mengikuti semua perintah si Iton, bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya dan menolak perintah si Iton itu. Si Iton pun dengan pedenya mengiyakan apa yang dikatakan si Janvi dan memperlihatkan bukti dengan menyuruh si Janvi memutuskan hubungan dengan kekasihnya melalui telepon dan membatalkan perjalanannya ke kota Ladak Tea. Si Janvi pun dengan santai menuruti instruksi si Iton. Bahkan si Iton meminta Janvi untuk memblokir nomor HP kekasihnya itu. Melihat hal tersebut, sang ayah pun marah dan mengusir si Iton. Tapi atas perintah si Iton, si Janvi menghalangi langkah si ayah, bahkan sampai mendorong si ayah dengan ekstrim, membuat si ayah dan ibu terperanjat melihatnya. Si ayah pun mengatakan, "Apa yang kau lakukan kepada anakku?" Cenah, "Ilmu hitam," kata si ibu. "Benar," kata si Iton, "anakmu dalam pengaruh diriku. Dia boneka aku bisa mengendalikannya dari jarak jauh dengan suaraku." Cenah. Dia pun menyuruh si Janvi melakukan perintah-perintahnya, dan si Janvi pun terus mematuhinya. Sampai akhirnya si Iton menyuruh Janvi untuk lompat ke kolam renang dan tetap berada di bawah air apabila orang tuanya tidak mau mengikuti kehendak si Iton. Dengan sangat terpaksa si ayah dan si ibu pun mengikuti permintaan si Iton untuk mengumpulkan semua HP dan menghancurkannya, lalu memutuskan semua jaringan telepon dan internet, bahkan meminta si Janvi memakan teh bubuk sedus. Padahal kan si Janvi ini sangat membenci bau teh. I'm so sorry, but I just hate the smell of tea. Saat dilarang oleh ibu dan ayahnya, dengan beraninya si Janvi menampar ayahnya dong Jonet. Hujan pun turun sangat lebat malam itu. Si Iton menyatakan maksud yang sebenarnya, yaitu meminta si ayah dan si ibu untuk menyerahkan putrinya dengan sukarela dan membuat pernyataan secara verbal bahwa mereka mempersembahkan putrinya untuk dia. Jika menolak, maka si Iton akan menghabisi semuanya.
खून देखता हूँ। Di saat itu tiba-tiba si adik turun ke bawah karena merasa ketakutan dengan situasi yang terjadi. Saat itulah si Iton yang sedang dipijat si Janvi menendang kepala si Janvi hingga terjatuh karena merasa pijitannya si Janvi ini kurang enak cenah. Si ayah pun marah dan langsung menghajar si Iton sejadi-jadinya. Tetapi si Janvi diperintahkan untuk menghancurkan kepala adiknya agar si ayah berhenti memukulnya. Lalu, Janvi. Di saat yang genting itu, tiba-tiba bel berbunyi. Datanglah 2 orang polisi masuk ke dalam rumah. Mereka pun pura-pura sedang berpesta dan seolah tidak terjadi apa-apa. Si ayah terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa Iton itu adalah temannya. Sang polisi menyampaikan dia datang ke situ karena ada telepon dari nomor si ibu. Tetapi saat ditelepon balik tidak ada yang mengangkat. Si ibu pun mengatakan akan memeriksa teleponnya yang dia simpan di dapur. Dan saat dia ke dapur, nampak si Janvi sudah nagok alias jongkok di atas tabung gas dengan korek api yang menyala, siap menunggu perintah untuk diledakkan. Si ibu pun dengan sedih berusaha untuk bersikap seolah tidak ada kejadian luar biasa di rumah itu. Akhirnya si ibu membawa HP yang sebelumnya dia keringkan di bawah tumpukan butiran beras tea dan memperlihatkannya kepada polisi-polisi itu. Lalu mengatakan bahwa pasti anaknya yang telepon cenah. Tapi saat polisi menyuruh anaknya untuk dipanggil, sang ayah dengan agak ragu memanggil si adik. Namun sayang, si polisi mengurungkan niatnya karena merasa kasihan membangunkan anak yang sudah tertidur di malam yang sudah larut. Sebelum beranjak pergi, si polisi mencium bau gas di ruangan itu yang dijawab dengan dalih yang meyakinkan. ऑन रह गई थी। Sementara si adik mulai menuruni tangga, si polisi malah ngaleos. Gitu deh, gak ketahuan deh Joner. Setelah si polisi pergi, si ibu memohon agar Iton menyuruh Janvi turun dari tabung gas, khawatir keburu ngebledug cenah. Akhirnya dikabulkan dengan syarat si ibu harus menghancurkan HP satu-satunya yang tersisa. जानवी, प्लान कैंसिल, बाहर आ जा। Melihat kondisi sang adik yang mengkhawatirkan, sang ayah meminta si Iton untuk melepaskan mereka semua dengan memberikan seluruh perhiasan dan uang dari berangkas mereka. Si Iton pun akhirnya bersedia pergi sambil membawa tas tersebut. Tapi ternyata tercium bau sesuatu terbakar di teras sebelah rumah. Ya, belum berakhir dong Joner. Si Iton dengan pedenya berdiri di sana, di mana tas yang berisi uang dan perhiasan Thea dalam kondisi dibakar. Lalu si Iton pun mengatakan bahwa dia adalah pengabdi setan dan malam itu adalah malam sakral baginya, yaitu malam Umbra, di mana setelah menyelesaikan ritualnya, dia akan menyatu dengan alam semesta dan menjadi Tuhan katanya. Lalu dia masuk kembali ke dalam rumah dan tak berhenti di situ. Demi membuat orang tuanya melepaskan putrinya, dia mulai meminta Janvi untuk menampar dirinya sendiri berkali-kali sampai berdarah. जोर से और एक बार और एक बार। Betapa pedih hati ayah dan ibu melihat kejadian tersebut. Sang ayah pun pasrah meninggalkan si Janvi menuju kamar si adik, memeluk si adik dan mencari cara untuk keluar dari semua ini. Sementara si ibu terdiam dengan pandangan kosong, nanar dan terluka. Janvi, you like to dance, na? Si Iton Ebel pun melanjutkan kegilaannya dengan meminta si Janvi untuk menari tak berhenti. Kita nonton film ini, film horor bareng aja ini. Ayo nonton. Bahkan sang ibu tidak diizinkan untuk memberikannya air karena merasa kasihan melihat anaknya nampak sangat kelelahan. Janvi, पानी गिरा दो। Lama-lama mendengar musik, si Iton didera rasa kantuk. Dia menyuruh si Janvi untuk menyuruh si ibu pergi, berjaga-jaga dan menikam siapapun yang berani mendekati si Iton. अगर कोई भी पास में आएगा ना तो चाकू घूमते रहो। Melihat kondisi si Iton yang kerek tertidur, sang ayah pun mencoba mendekat, tapi si Janvi telah bersiap dengan pisaunya. Si ayah memberikan isyarat bahwa dia hanya akan mengambil HP-nya si Iton yang tergeletak di atas meja. Tapi si Janvi tidak bisa menahan dirinya untuk menikam si ayah. Sampai-sampai pergolakan dalam hatinya membuat dia pipis di celana dong Joner. Si ayah pun tidak tega dan kembali lagi ke kamar si adik.
repeat in your plans. Hey, Janvi. Si Iton yang melihat si Janvi ngompol langsung berteriak jijik dan menyuruh si ibu untuk segera mengganti celananya. Melihat ada kesempatan, sang ibu langsung menyerang si Iton. Sementara sang ayah keluar melalui jendela mencari jalan lain untuk menyerang si Iton. Dia pun membantu si ibu dengan mengikat Janvi ke pegangan tangga dan melumpuhkan si Iton. Tapi di saat genting dengan kekuatan hipnotisnya, si Iton malah menyuruh si Janvi tertawa sekeras-kerasnya sampai membuat semua orang pening mendengarnya. Karena sangat berisik, si Iton pun meminta si Janvi untuk menghentikan tawanya dan kembali meminta sang ayah untuk merelakan putrinya. Tapi sang ayah kekeh mengatakan tidak. Tahu कि मैं उसे जल्द ही Akhirnya, sebagai upaya terakhir meluluhkan hati si ayah dan ibu, si Iton pun meminta si Janvi untuk menghabisi adiknya. Si Janvi pun langsung berlari menghampiri adiknya dengan membawa pisau dan dikejar oleh orang tuanya untuk dihentikan. Dia pun berusaha disadarkan oleh orang tuanya. Tapi di bawah tipu daya si Iton, Janvi melakukan hal tak terduga, yaitu dia berhasil mengurung orang tuanya di gudang. Setelah pura-pura sadar, dia kembali mengejar adiknya. Dimanapun sang adik bersembunyi, si Janvi tetap menemukan adiknya. Dan dia berhasil mendekati si adik yang berlari ke atas atap bangunan. Di sisi lain, sang ayah dan ibu yang berhasil keluar dari gudang itu berusaha menyelamatkan si adik, tapi tidak bisa, Jonar, karena si Janvi berhasil menusuk tangan sang ayah yang hendak naik ke atap. Dan pada akhirnya gagal semua, Jonar. Si Janvi berhasil melemparkan sang adik dari atap tanpa si ayah sempat menangkap tubuhnya. Ternyata si adik masih bernafas dong, Jonar. Si Iton kembali meminta Janvi dipersembahkan kepadanya untuk selama-lamanya. बचा लो अपने बेटे को जन्मी. Akhirnya, demi keselamatan si adik, dengan sangat terpaksa, sang ayah dan ibu merelakan si Janvi. Si adik pun dibawa oleh sang ibu ke rumah sakit, sementara sang ayah segera memulai upaya terakhir. Bukannya menarik pisau yang tertancap di tangannya, malah dia mempererat posisi pisau agar lebih kuat dan darah tidak banyak keluar. Dia siap beraksi untuk menyelamatkan si Janvi. Kemudian si Iton bersama si Janvi pergi menyusuri jalan yang terjal menuju suatu tempat. Tibalah mereka di suatu bangunan yang ternyata bukan hanya si Janvi saja di situ. Banyak anak gadis, bahkan puluhan dari mereka yang pastinya di bawah hipnotis si Iton dengan kondisi memprihatinkan. Mereka berkumpul di sana. Sementara itu, sang ayah bergegas menuju ke rumah penjaga villa yang mengalami kecelakaan Thea dan nampak sedang tertidur di rumahnya. Langsung si ayah meraih HP si penjaga untuk melihat lokasi si Iton, yang ternyata saat si ayah keluar lewat jendela Thea, dia tidak hanya berniat untuk menghabisi si Iton, tapi juga untuk menggunakan HP tersebut dan mencari tahu lokasi si Iton dengan mengirimkan link sharing lokasi ke HP penjaga villanya. Setelah mendapatkan lokasi si Iton dengan menggunakan motor yang terparkir di sana, si ayah pun bergegas mendatanginya. Sementara itu, si Iton sudah memulai ritual persembahan di mana di akhir sesi ritualnya, para gadis akan dengan sukarela loncat ke dalam sebuah lubang berapi yang besar. Sang ayah yang tiba di sana tidak begitu saja bisa masuk karena dihadang oleh pengikut-pengikut si Iton. Si Iton pun hampir menyelesaikan ritualnya, tapi dia melihat sang ayah yang tiba-tiba nongol di pintu dan langsung mendapat serangan. Si Iton pun menghentikan ritualnya dan menyuruh si ayah untuk diseret mendekatinya. Dia pun memerintahkan gadis-gadis itu untuk memakan si ayah hidup-hidup bila si ayah berani menyentuhnya. Di akhir ritual, di mana sepersekian detik lagi waktu untuk membuat semua gadis itu loncat ke kubangan api, si ayah berhasil menjatuhkan si Iton dan dengan pisau yang menancap di tangannya, dia memotong lidah si Iton dan melemparkan lidahnya itu ke dalam api yang berkobar. Sehingga instruksi si Iton tidak dipahami lagi oleh para gadis.
Melihat apa yang terjadi, seluruh gadis berlari berhamburan ke arah si ayah hendak memakannya hidup-hidup sesuai instruksi si Iton sebelumnya. तुम पहले की तरह मुस्कुरा और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद Akan tetapi, ya, mereka urung melakukannya karena si ayah telah menyiapkan rekaman suara si Iton yang sebelumnya sudah dia edit dan menjadikannya sebuah perintah untuk membebaskan orang-orang yang dihipnotis si Iton menjadi kembali seperti sedia kala. Syukurlah. Akhirnya semua gadis-gadis itu sadar kembali, Joner. Polisi pun dihubungi dan datang ke tempat itu, menyelamatkan semua gadis lalu mengembalikannya ke orang tuanya. Dan Janvi, adik, ayah, dan ibu pun dirawat di rumah sakit. Polisi datang menyampaikan bahwa gadis-gadis korban penculikan itu berjumlah 108 orang. Tapi si Iton sebagai pelaku utama belum ditemukan sampai saat itu. Si ayah pun nampak kecewa dan meminta polisi untuk terus memburunya karena si Iton ini sangat berbahaya kan kalau dibiarkan berkeliaran. 1 tahun kemudian, kita diperlihatkan seseorang memasukkan bangkai tikus ke dalam plastik untuk dibawa ke suatu tempat. Ternyata itu sang ayah dong, Joner. Dia pergi menuju tempat yang jauh kemana-mana, masuk ke ruang bawah tanah, dan nampaklah si Iton Nirojim terikat rantai besi di sana. Dia ditawan oleh sang ayah, Joner, dengan diparaban atau dikasih makan bangkai berit alias tikus, bubuk teh, dan dibibitaan buah-buahan setiap harinya. Ternyata selama ini tanpa orang-orang ketahui, si ayah telah menangkap dan mengurung si Iton dan memperlakukannya dengan tidak layak sebagai pembalasan atas apa yang sudah dia lakukan kepada keluarganya. Dia lebih baik menghukum sendiri si Iton dan memastikan bahwa si Iton merasakan neraka dunia dan si ayahlah yang akan menjadi iblis bagi si Iton. Film pun cacap alias tamat. Ya, begitulah perjuangan seorang ayah dan ibu demi menyelamatkan putri-putrinya ya, Joner. Tidak peduli harus bertaruh nyawa, mereka rela membalaskan sakit hati atas penderitaan yang putra-putrinya alami. Di sini kita bisa mengambil hikmah bahwa jangan sembarangan memakan atau meminum penganan dari pemberian orang yang tidak dikenal. Siapa tahu di dalamnya mengandung zat-zat berbahaya atau mengandung gangguan ilmu hitam gitu yang bisa saja dijadikan tumbal oleh orang-orang yang bersekutu dengan syaiton. Iya, Jangan menzolimi orang lain, karena pembalasannya akan dibalas bukan hanya di akhirat saja, tapi bisa jadi akan dibayar tunai saat masih berada di dunia. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang sedemikian ya, Joner. Jangan lupa like dan subscribe ya, Jonerku. Nantikan rangkuman film-film bagus selanjutnya dari Cemimit ya. Dadah.